Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa dan renungan malam. Sebelum kita beristirahat, kita berharap bahwa Tuhan melingkupi kehidupan kita dengan kasih-Nya dan rahmat-Nya, agar kita dapat beristirahat dengan penuh damai. Dan malam ini juga bertepatan dengan ulang tahun anak kekasih Diel yang ke-19. Dan pada hari besok akan kembali masuk ke kampus untuk menjalani masa pendidikan di PIP. Jadi selama ini Diel mengiringi kita di setiap ibadah kita, dan malam ini dia akan berulang tahun dan besok akan masuk ke kampus. Karena itu mari kita tenang teduhkan hati kita dan kita ambil saat yang teduh. Saya jemput kita untuk berdiri, kita angkat pujian, hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan kita itulah datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman, kita angkat pujian Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku,
pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 141 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Mazmur 141 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian firman-Nya, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kita sudah pernah mendengar tentang kisah kapal Titanic. Dan berdasarkan Mazmur 141 yang menjadi perikop bacaan kita malam ini, saya beri judul "Karena Kata Adalah Doa". Nah, saudara-saudara, saya katakan tadi tentang kapal Titanic. Kapal ini, saudara-saudaraku, dirancang sedemikian rupa dan diperlengkapi dengan fasilitas serba canggih pada waktu itu. Sang pembuat kapal, Lord William Peary, berkata dengan bangganya, kapal ini
tidak akan dapat tenggelam, bahkan oleh tangan Tuhan sekalipun. Jadi ia sungguh percaya, yakin bahwa kapal Titanic tidak akan pernah tenggelam walau tangan Tuhan yang menekannya. Lalu saudara-saudara, dikisahkan bahwa pada pelayaran yang pertama, ini pelayaran yang pertama, bukan pelayaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi pelayaran yang pertama, kapal ini berangkat dari pelabuhan Southampton, Inggris, dengan tujuan New York City, USA. Dan ia mengangkut 2.224 penumpang dan awak kapal. Pada hari keempat pelayaran Titanic di Samudra Atlantik Utara, Minggu, tanggal 15 April 1912, kapal tersebut menabrak gunung es, kemudian terbelah dua sebelum tenggelam ke dasar Samudra Atlantik yang dingin. Ironisnya kapal ini baru memulai pelayarannya yang pertama, namun telah menelan korban sebanyak 1.500 kurang lebih orang yang meninggal. Nah, saudara-saudaraku, apa yang saya mau katakan lewat kisah ini, jangan bermain-main dengan ucapan. Tema kita karena kata adalah doa. Apalagi jikalau kita mengucapkan sesuatu dengan menyebut nama Tuhan. Pantang hukumnya bagi seseorang untuk menyebut nama Tuhan. Apalagi jikalau hal itu terkait dengan sumpah. Itulah sebabnya kepada bangsa Israel Allah berkata, jangan sekali-kali engkau menyebut nama Tuhanmu dengan mengangkat sumpah atas kepalamu ataupun atas rambutmu. Sebab dengan apa yang engkau ucapkan, itu juga yang akan dituntut daripadamu. Mazmur 141 adalah sebuah mazmur yang dikarang oleh Raja Daud. Dan dia berharap agar Tuhan selalu mengawasi mulutnya dan ucapan bibirnya. Karena itu saudara-saudara, dalam banyak hal Daud berusaha untuk tidak mengucapkan nama Tuhan dengan mengangkat sumpah, selain mengucapkan nama Tuhan dengan puji-pujian. Ia tahu konsekuensi dari sebuah ucapan yang di dalamnya nama Tuhan diserukan terkait dengan sumpah sangat fatal akibatnya. Tetapi Daud sadar bahwa menyerukan nama Tuhan dalam puji-pujian, ia yakin dan percaya Allah membangun taktanya di atas puji-pujian. Itulah sebabnya ia terus berseru kepada Tuhan dan berdoa agar Allah mengendalikan ucapannya dan mengontrol setiap kata yang keluar dari bibirnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahagian bacaan ini saya persembahkan secara khusus buat dua orang. Ini spesial hari ini, yakni kekasih saya, kakanda yang tercinta, yakni Bapak Agustinus Appang, yang boleh berulang tahun bersama dengan kemenakannya anak saya Diel. Tentunya dua pribadi ini berbeda dalam usia. Satu baru mau berangkat, bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, sedangkan kakanda, saudara kekasih saya, Agustinus Appang memasuki masa pensiun pada bulan ini.
Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan menyatakan segala perkara-perkara indah dalam setiap hal yang kita jalani. Terkadang kita sulit untuk mengerti jalan Tuhan saat kita diperhadapkan dengan kesulitan, saat kita diperhadapkan dengan tantangan, saat kita diperhadapkan dengan cobaan. Tetapi kehidupan yang Tuhan karuniakan pada hari ini menjadi bukti bahwa Ia berpihak kepada setiap orang yang senantiasa menyerukan nama Tuhan di dalam puji-pujian. Bersyukur jikalau Tuhan mengaruniakan kehidupan buat kedua kekasih kita, anak kekasih Diel, pun demikian buat Bapak Agustinus Appang. Ini adalah karya Tuhan yang terindah dalam kehidupan anak-anak manusia. Dan karena itu tidak ada hal lain yang patut kita lantunkan kepada Tuhan selain pengucapan syukur, menyatakan terima kasih atas segala kebaikan dan rahmat-Nya. Dan kita berharap bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan, bahkan cobaan. Mazmur ini adalah mazmur doa, supaya Allah menjauhkan sang pemazmur dari segala hal yang akan mencemarkan hidupnya di hadapan Tuhan. Mazmur ini mengajak kita untuk membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan dan mengawasi setiap gerak langkah kita dalam kehendak, hukum, dan ketetapan Tuhan. Hanya dengan itu, Tuhan akan melapangkan jalan kehidupan dan berkat-Nya tersedia bagi kita. Untuk itulah kepada kedua kekasih kita, Diel yang akan masuk kuliah besok ke kampus PIP, pun demikian buat kekasih kita Bapak Agustinus Appang yang telah memasuki masa purna bakti. Mari kita syukuri perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Dan jikalau Tuhan mengaruniakan hidup hari ini, tentunya kita mau melihat sesuatu yang jauh lebih besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita di hari esok. Jangan mengucapkan hal-hal yang mencemari kehidupanmu. Jangan mengucapkan sesuatu kata yang menentang Sang Penciptamu. Adalah bijak bagi setiap kita jikalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berharap agar Tuhan sendiri yang mengawasi setiap ucapan bibir kita dan mengontrol setiap kata yang keluar dari mulut kita. Setiap kata adalah doa kita. Serukanlah yang baik kepada Tuhan, maka yang baik pun yang akan datang kepadamu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu maaf, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup ini. Terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu telah menyapa kami. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa setiap kata adalah doa. Jikalau ucapan kami melawan kehendak-Mu, maka yang jahatlah yang kami temui. Tetapi jikalau ucapan kami penuh dengan puji-pujian mengagungkan nama-Mu, maka hidup kami akan diberkati. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan kehidupan kami semua, terlebih khusus buat kekasih kami, Bapak Agustinus Appang, yang telah memasuki masa purna bakti, dan buat anak kekasih kami Diel, yang genap berusia 19 tahun, dan besok akan masuk ke kampus melanjutkan pendidikan mengejar harapannya. Terima kasih untuk karya kehidupan yang di dalamnya kami bersyukur. Dan ketika hidup ini Engkau masih perkenankan buat kedua kekasih kami, anak kami, saudara kami, maka kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana besar untuk kehidupan ke depan. Karena itu hamba berdoa, Engkau memberkati kekasih kami Bapak Agustinus Appang yang telah memasuki masa purna bakti. Betapa Engkau telah meneguhkan dia di dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. Engkau mempercayakan tanggung jawab yang besar kepadanya selama tahun-tahun yang sudah terlewati. Dan oleh pertolongan-Mu, dia dapat menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Dan bertepatan dengan itu pula, ia merayakan ulang tahunnya. Pun demikian, buat anak kekasih kami Diel, Engkau telah mengizinkan 19 tahun menjalani kehidupan karunia Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan melayani Tuhan. Dan hari esok bersama dengan teman-temannya, ia akan kembali masuk ke kampus untuk melanjutkan perjuangannya meraih masa depan. Mari Tuhan, Engkau menyatakan segala perkara yang indah dalam seluruh perjuangan menghadapi hari esok. Baik kekasih kami, saudara kami, Bapak Agustinus Appang, di dalam menikmati masa pensiunnya. Pun demikian buat anak kekasih Diel di dalam mengejar harapan dan cita-citanya. Sehingga di tangan Tuhan hidup mereka tetap terjamin dan masa depan mereka pasti. Engkau akan memberi yang terbaik bagi
mereka berdua. Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah situasi pandemi corona sekarang ini, kami berdoa secara khusus bagi anak-anak kami, mahasiswa PIP, taruna PIP, pun demikian anak kekasih Diel. Tuhan kiranya tutup bungkus mereka di dalam kuasa dan rahmat-Mu, dan menjauhkan mereka dari segala mara dan bahaya, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik, jauh dari segala hal yang tidak kami inginkan, tetap kuat dan sehat, dan di atas semua itu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Memberkati rumah tangga hamba-Mu Bapak Agustinus Apang, istri bersama dengan anak-anak cucu. Biarlah kasih-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, dan berkat Tuhan melimpah dari hari ke hari. Pun demikian buat kehidupan hamba-Mu, di dalam mengangkat tanggung jawab di tengah jemaat ini. Kurniakan kuat dan sehat kepada hamba-Mu ini, agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawab mengembalakan jemaat-Mu, jemaat Masale, dalam roh takut akan Tuhan. Memberkati istri hamba-Mu, yang saat sekarang ini dalam kelemahannya, namun kami yakin dan percaya tangan Tuhan perkasa untuk memulihkan keadaannya. Memberkati anak kekasih Ade di Samarinda, pun demikian Epi di dalam perjuangannya untuk meraih masa depan. Anak kekasih Ita dan Geri, di dalam perjuangan mereka, Tuhan memberkati. Orang tua kami yang ada di Palopo dan juga di Sarubarani, Tuhan berkati. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus dialami, dan Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Hamba berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan, buat saudara kekasih kami Suprianto Tumonglo atau Appi, dalam segala harapannya untuk kembali berlayar. Tuhanlah yang akan melapangkan jalan baginya. Tuhan yang akan memberkati kehidupannya. Tuhanlah yang akan menentukan waktu yang tepat agar ia dapat kembali berlayar. Dan Tuhan yang akan mengawal kehidupannya dan menyelamatkannya dari segala mara dan bahaya. Memberkati orang tua dan saudara. Biarlah sejahtera Tuhan selalu melingkupi kehidupan mereka. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dan semua orang yang setia menyaksikan tayangan dari jemaat Masale. Kasih Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Memberkati semua anak-anak Tuhan yang turut mengambil bahagian dalam mengemban tanggung jawab pelayanan lewat live streaming. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Lindungi sertai kami malam ini. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Biarlah malam ini kami dapat beristirahat, dan besok pagi kami bangun dengan tubuh keberkatan. Inilah doa kami dan harap kami. Semuanya kami sampaikan dalam pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, dan karena ada acara ulang tahun, saya persilakan kepada Ibu Meti Paembong. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin acara ulang tahun anak kita Abdiel Delima. Tapi sebelumnya itu, kami atas nama seluruh anggota PWGT mengucapkan banyak terima kasih kepada anak kami Diel yang sudah melayani kami selama ini,
sudah membantu kami untuk dalam melayani dalam sebagai membawa sebagai pelayan multimedia atau pianis. Terima kasih buat adik Diel. Dan malam ini kita akan mengadakan acara ulang tahun dan sekaligus mungkin perpisahan dari anggota jemaat Saleh buat anak kita Abdiel. Tapi kan dia tidak terlalu jauh ya. Kita akan menyanyi. Saya persilakan ada anak-anak, adik-adikku semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian panjang umurnya. Kita bangkit berdiri semua. Epi semua. Sini Epi nak. Epi. Panjang umurnya, sehat badannya, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Satu kali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Masalahnya tidak ada lilinnya, jadi kita persilakan dia secara sendok saja. Iya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, suapin Bapak dulu, ya. Ya. Kasih mama saja, jangan lagi kasih siapa. Oke. Demikianlah acara ulang tahun kita. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Makasih.